Sejak kecil, kita diajari bahwa kebahagiaan ada di luar diri, di uang, jabatan, atau cinta dari orang lain. Tapi kenapa? Setelah semua itu dicapai, hati ini masih terasa kosong. Mungkinkah yang kita cari sebenarnya tidak pernah jauh? Mungkinkah semua kekuatan, cinta, dan kedamaian sudah ada dalam diri kita sejak awal? Hari ini, berhentilah mengejar bayangan dan temukan kembali siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena kamu sudah cukup, bahkan sebelum dunia mengenal namamu. Sejak kecil, kita dibesarkan dalam lingkungan yang secara halus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada di luar diri. Kita diajari bahwa untuk merasa berarti, kita harus punya nilai tinggi di sekolah, jabatan yang bagus, pasangan ideal, dan tentu saja kekayaan. Standar-standar ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi semacam kebenaran sosial yang jarang dipertanyakan. Akibatnya, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita belum cukup, belum sukses, belum pantas dicintai, belum layak bahagia, selama kita belum memenuhi standar yang ditentukan oleh dunia luar. Polanya seperti ini. Kita mengejar sesuatu karena berpikir itu akan membawa kebahagiaan. Tapi saat berhasil pun, kepuasan itu hanya sementara. Kita merasa senang sesaat, lalu muncul keinginan baru yang harus dipenuhi. Siklus ini berulang tanpa henti, seperti perlombaan yang tak pernah selesai. Bahkan ketika orang lain melihat kita sebagai berhasil, kita sering kali merasa hampa. Inilah jebakan ilusi kebahagiaan eksternal. Ketika kita meyakini bahwa makna hidup ada di luar sana, padahal yang kita kejar hanyalah bayangan dari kebutuhan batin yang belum dipenuhi. Jika kita terus menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar diri, maka kita juga terus menggantungkan kedamaian kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hubungan bisa gagal, karir bisa berubah, kekayaan bisa hilang, dan pengakuan orang lain bisa berganti dalam sekejap. Ketika hal-hal itu goyah, kita pun ikut runtuh. Padahal, kunci kedamaian sejati bukan terletak pada pencapaian luar, tapi pada kesadaran dalam diri bahwa kita sudah cukup. Kita hanya perlu berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa yang selama ini kita cari tidak pernah jauh dari diri kita sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan perasaan bahwa ada yang kurang dalam diri. Perasaan ini tidak selalu datang dari pengalaman traumatis besar, tapi seringkali muncul dari pengaruh lingkungan, ucapan orang tua, sistem pendidikan, dan budaya yang menuntut kesempurnaan. Kita belajar bahwa untuk dicintai, kita harus menjadi lebih pintar, lebih cantik, lebih berprestasi. Perasaan kurang ini tumbuh dalam diam, membentuk keyakinan bahwa nilai diri kita tergantung pada hal-hal yang bisa kita capai atau miliki. Padahal seharusnya keberhargaan kita tidak pernah bergantung pada itu semua. Ketika kita merasa belum cukup, kita mulai mencari sesuatu yang bisa melengkapi kita. Kita cari cinta dari pasangan agar merasa dicintai, cari validasi dari pencapaian agar merasa berharga, dan cari kekayaan agar merasa aman. Tanpa sadar, kita menjadikan hal-hal di luar diri sebagai obat untuk luka batin yang belum kita sadari. Namun, ketika hubungan berakhir, ketika pencapaian tidak memberi rasa puas, atau ketika kekayaan tidak mengisi kekosongan, kita hancur. Kita kembali merasa kosong, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Kita menjadi budak dari hal-hal yang seharusnya hanya pelengkap, bukan penentu identitas. Padahal kebenarannya adalah tidak ada yang kurang dari diri kita sejak awal. Kita sudah cukup bahkan sebelum kita meraih apapun. Dunia luar menciptakan ilusi bahwa kita harus menjadi sesuatu dulu untuk layak dicintai atau dihargai. Tapi saat kita mulai menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya atau capai, kita mulai pulih.
kita tidak lagi mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan, tapi mulai hidup dari tempat yang utuh. Inilah awal dari kebebasan sejati ketika kita berhenti mengikat kebahagiaan pada luar diri dan mulai merasakan cinta serta damai dari dalam. Banyak dari kita diajarkan bahwa untuk bisa dekat dengan Tuhan, kita harus menjadi lebih baik, lebih suci, atau melakukan sesuatu yang besar. Kita membayangkan Tuhan sebagai sosok yang jauh di atas langit, hanya bisa dijangkau melalui ibadah yang sempurna atau pengorbanan besar. Akibatnya, kita merasa Tuhan sulit dijangkau, dan perjalanan spiritual pun terasa berat. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh. Keberadaan ini selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada napas kita sendiri. Kita hanya lupa karena selama ini kita terlalu sibuk mencarinya di luar, padahal Ia berdiam di dalam diri kita sejak awal. Kesadaran bahwa Tuhan sudah ada dalam diri bukanlah pemahaman intelektual semata. Ia lahir dari keheningan, dari momen-momen ketika kita benar-benar hadir bersama diri sendiri. Kita merasakannya dalam getaran hati, dalam kelegaan yang datang tanpa alasan, dalam rasa damai yang muncul ketika kita berhenti berusaha menjadi lebih baik. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia hadir dalam setiap detik kita jujur, setiap langkah kita ikhlas, dan setiap momen kita memilih untuk kembali. Ini adalah undangan untuk berhenti berlari dan mulai pulang ke dalam. Saat kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan hidup di dalam diri, seluruh arah hidup pun berubah. Kita tak lagi hidup untuk mengejar cintanya, tapi untuk menjadi salurannya. Kita tak lagi merasa kosong, karena kehadirannya memenuhi setiap ruang batin kita. Kita tak lagi merasa harus membuktikan diri, karena kita tahu kita sudah dikasihi tanpa syarat. Dari titik inilah, kita berhenti mencari dan mulai menjadi versi paling otentik dari diri kita sendiri, yang terhubung langsung dengan sumber cinta dan kekuatan sejati, Tuhan yang hidup di dalam diri. Hidup sering terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Kita terus mengejar kesuksesan, mengejar pengakuan, mengejar cinta. Kita percaya bahwa ketika semua itu tercapai, barulah kita bisa merasa cukup dan bahagia. Tapi semakin keras kita berlari, semakin jauh semua itu terasa. Seperti pelaut yang terus mengejar cakrawala, kita tak pernah benar-benar sampai. Rasa lelah dan hampa pun muncul. Bukan karena kita malas, tapi karena yang kita kejar sebenarnya tidak berada di luar sana. Kita telah tertipu oleh ilusi bahwa kebahagiaan harus dicapai, padahal ia hanya perlu disadari. Saat kita berhenti sejenak dari pengejaran itu, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa rasa cukup, rasa damai, dan rasa bahagia tak pernah berasal dari pencapaian atau validasi orang lain. Mereka muncul ketika kita terhubung dengan diri sendiri, ketika kita menerima hidup apa adanya. Dengan begitu, kita tidak lagi hidup dalam mentalitas, kalau sudah punya ini, baru bahagia. Melainkan dari tempat penerimaan dan kesadaran bahwa diri kita sudah lengkap. Hanya ketika kita berhenti berlari, kita bisa benar-benar hadir dalam hidup ini. Menghentikan pencarian bukan berarti menyerah atau kehilangan semangat. Justru dari tempat inilah kita mulai membangun hidup yang lebih otentik. Kita tidak lagi bergerak karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ingin mengalami hidup sepenuhnya. Kita menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan makna sejati dari keberadaan kita. Disinilah titik balik terjadi dari seseorang yang terus mengejar karena merasa kurang, menjadi seseorang yang hadir penuh karena sadar bahwa semua yang dicari sudah ada di dalam diri sejak awal. Dalam perjalanan hidup, kita sering diajarkan bahwa semakin keras kita menginginkan sesuatu, semakin besar peluang kita untuk mendapatkannya. Tapi kenyataannya, ketika kita terlalu terikat pada hasil,
kita justru menciptakan tekanan, kecemasan, dan ketegangan dalam diri. Kita memaksakan kendali atas sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Ibarat sungai yang dipaksa mengalir ke arah tertentu, alirannya menjadi kacau. Padahal, dalam banyak hal, justru ketika kita melepaskan keterikatan dan mempercayai proses, hidup mulai mengalir dengan lebih lembut dan penuh kejutan yang tak terduga. Melepaskan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Melepaskan berarti kita tetap berusaha dengan sepenuh hati, tapi tidak lagi mengikat kebahagiaan atau harga diri kita pada hasil akhirnya. Kita belajar untuk bekerja dengan kesadaran, bukan ketakutan. Kita belajar untuk melakukan yang terbaik tanpa membebani diri dengan ekspektasi berlebihan. Ini menciptakan ruang dalam diri untuk tetap tenang, fleksibel, dan terbuka pada arah baru yang mungkin lebih baik dari rencana awal. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi lebih damai, tapi juga lebih kreatif dan intuitif dalam menanggapi hidup. Saat kita mulai hidup dengan niat yang jernih namun hati yang lepas, hidup terasa lebih ringan. Kita berhenti mengejar dengan panik dan mulai bergerak dengan percaya. Kita tahu bahwa tugas kita adalah bertindak dengan kesadaran, sedangkan hasilnya adalah ranah Tuhan atau semesta. Dalam melepaskan, kita justru menemukan kebebasan. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh harapan atau ketakutan, karena kita tahu bahwa apapun yang datang adalah bagian dari jalan kita. Inilah esensi hidup dalam kepercayaan, bukan dalam kendali penuh. Seringkali kita berbicara tentang Tuhan, cinta, dan damai, tapi hanya sebatas di pikiran atau lisan. Kita mengaku percaya Tuhan penuh kasih, tapi mudah menghakimi orang lain dan keras pada diri sendiri. Spiritualitas sejati bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita menghidupinya dalam keseharian. Membumikan kebenaran berarti menghadirkan nilai-nilai spiritual ke dalam tindakan nyata. Dalam cara kita berbicara, memilih, merespons, dan hidup. Itu berarti menyelaraskan hati, pikiran, dan perbuatan, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita ingin hidup dengan kesadaran dan kasih yang tulus. Dalam menghadapi konflik, kegagalan, atau ketakutan, kita diuji. Apakah kita akan bertindak dari tempat ego, atau dari kesadaran ilahi yang kita yakini? Membumikan spiritualitas bukan berarti menjadi suci dalam penampilan, tapi berani memilih cinta ketika mudah untuk marah, memilih percaya ketika takut, dan memilih memaafkan saat tersakiti. Nilai-nilai spiritual bukan untuk disimpan di ruang doa, tapi untuk dibawa ke meja makan, ruang kerja, dan jalan kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kedewasaan spiritual tumbuh, bukan dari kata-kata indah, tapi dari tindakan penuh cinta dan kejujuran. Tentu perjalanan ini tidak selalu mudah. Dunia seringkali memancing kita untuk bereaksi secara instan, membalas, atau mempertahankan ego. Tapi setiap kali kita memilih untuk kembali ke kesadaran, kembali ke nilai-nilai luhur, kita semakin kuat. Kita menjadi seperti pohon yang berakar dalam tak goyah oleh angin, tak kering oleh musim. Semakin kita membumikan spiritualitas, semakin dalam pula ketenangan yang kita rasakan. Dan dari sanalah kita tidak hanya hidup dalam kebenaran, tetapi menjadi pancaran kebenaran itu sendiri, bagi diri kita dan bagi dunia di sekitar kita. Keyakinan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Ia bukan hadiah yang datang secara ajaib saat kita sedang putus asa. Keyakinan adalah seperti otot, harus dilatih, dirawat, dan dibangun perlahan-lahan setiap hari. Kita tidak bisa menunggu sampai merasa yakin baru mulai melangkah. Justru dengan melangkah meski ragu, kita sedang membangun keyakinan itu sedikit demi sedikit. Saat kita mulai menghargai hal kecil, bersyukur atas kemajuan kecil, dan tetap berjalan saat takut pun datang, kita sedang memperkuat fondasi batin kita,
bukan dengan teori, tapi dengan pengalaman nyata yang membentuk keberanian. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita fokuskan setiap hari. Jika kita terus memberi ruang untuk keraguan, rasa takut akan semakin besar. Tapi jika kita mulai menggantinya dengan rasa syukur, doa, atau kalimat afirmasi positif, kita perlahan menggeser arah dalam diri. Saat ketakutan muncul, kita punya pilihan, menyerah atau tetap percaya. Dan setiap kali kita memilih percaya, walau sedikit, kita sedang membangun otot keyakinan itu. Ini bukan perjalanan sekali jadi, tapi dengan latihan kecil setiap hari, kita akan terkejut melihat betapa kuat dan damainya diri kita bisa menjadi. Dengan keyakinan yang dibangun secara konsisten, kita tidak lagi mudah tumbang saat masalah datang. Kita tahu bahwa kekuatan Tuhan hidup dalam diri dan bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri. Keyakinan ini bukan sekadar berpikir positif, tapi perasaan terdalam bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Dari tempat inilah kita bisa bermimpi lebih besar, melangkah lebih tenang, dan menjalani hidup dengan keberanian. Keyakinan bukan hasil akhir, tapi sahabat setia yang tumbuh seiring langkah kecil yang terus kita ambil, bahkan ketika dunia terasa berat. Setelah kita sadar bahwa kekuatan Tuhan ada dalam diri, kita juga mulai sadar bahwa hidup ini bukan sesuatu yang hanya kita tonton. Kita bukan sekadar penumpang yang dibawa oleh arus dunia, melainkan pengarang dari kisah hidup kita sendiri. Setiap pikiran, keputusan, dan tindakan kita adalah pena yang menulis lembar demi lembar perjalanan. Ini bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang mengambil kembali tanggung jawab dan kuasa kita. Kita tidak lagi menyalahkan keadaan atau masa lalu, karena sekarang kita tahu, kita punya hak untuk memilih, dan cinta adalah pilihan yang paling kuat. Menjadi pengarang hidup dengan cinta berarti kita tidak bergerak dari rasa takut, tapi dari kasih yang tulus. Kita tidak membangun impian untuk membuktikan diri, tapi untuk membagikan keindahan jiwa yang sudah kita temukan. Kita mulai memilih dengan lebih sadar, pekerjaan yang selaras dengan nilai kita, hubungan yang sehat, dan kebiasaan yang memelihara kedamaian batin. Setiap langkah kita tidak lagi didorong oleh kekurangan, tapi oleh kelimpahan. Inilah hidup yang tidak hanya produktif, tapi juga penuh makna, karena dibangun bukan dari tekanan, melainkan dari keutuhan jiwa. Ketika cinta menjadi fondasi hidup kita, kita tidak hanya mengubah diri, tapi juga menginspirasi dunia di sekitar. Kita menjadi cahaya, bukan karena ingin dilihat, tapi karena memang itulah kodrat kita. Hidup tidak lagi terasa berat, karena kita tahu kemana arah kita dan mengapa kita melangkah. Kita menjadi pribadi yang hadir, bukan hanya sibuk. Yang tenang, bukan hanya kuat. Yang memberi, bukan hanya mencari. Inilah hidup yang sejati. Ketika kita tak lagi terjebak dalam pencarian, karena kita telah menjadi manifestasi cinta dan cahaya Tuhan yang hidup melalui diri kita.